Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna alaina bil iman wal ihsan wa akramana bi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil imam fil akwan wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa dhurriyyatihi wa ahbabihi wa man salaka ala manhajihi ila yaumi wad'il mizan. Amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Wa qala ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Wa qad akhrajal Imam Bukhari wa Muslim عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخف فإن قاتله أو سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم وفي رواية إني صائم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, para pecinta ilmu agama yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, para pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana kaum muslimin dan muslimatnya diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka mengerjakan ibadah puasa yang mana dikatakan dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balasan mereka langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena orang yang berpuasa dia rela untuk meninggalkan makan, minum dan syahwatnya untuk mencari keridhaanku. Maka oleh karena demikian perlu kita introspeksi kepada diri kita. Apakah kita dapat menjalankan ibadah puasa ini sesuai dengan arahan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimanakah agar pahala kita dapatkan di ketika bulan Ramadan secara sempurna? Fa in sabahu aw qatalahu ahad falyaqul inni imru'un sha'im. Ketika ada seseorang yang mencaci maki kita, mencaci maki seorang yang berpuasa, berkata-kata kotor kepada orang yang berpuasa, maka hendaklah dia tidak membalasnya dan dia berkata, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Para pemirsa dimanapun kalian berada, para pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi sahibul Hawtah di Hadramaut, beliau punya sebuah karangan yang bernama Risalatul Jami'ah. Disebutkan dalam kitab Risalatul Jami'ah, di antara cara agar puasa kita sempurna, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang sempurna, kata beliau, wa min tamami shaumi kaful jawarih amma yakrahuhu Allah taala. Di antara penyempurnaan puasa bahwa seorang hendaklah dia untuk menahan dan menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pembatal puasa bukanlah hanya sekadar meninggalkan makan, minum dan syahwat kita, namun pembatal puasa juga ada kita harus menjaga pahala kita agar kita mendapatkan pahala yang sempurna. Bukan hanya sekadar puasa kita disahkan menurut syariat Islam,
tapi perlu juga bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang sempurna. Kata Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, di antara penyempurnaan puasa menjaga anggota yang ada pada tubuh kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah taala, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga mata dari pandangan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai kasihku kepada orang-orang beriman agar mereka menunduk pandangan, agar mereka menundukkan pandangan mereka dari hal-hal yang tidak berfaedah. Jaga mata kita, menjaga perkataan kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Seorang mukmin, seorang muslim yang sejati adalah seorang muslim yang mana jiran, teman dan orang Islam sekitarnya selamat dari cacian maki, dari perkataan dia, dan buruk dari kejahatan tangannya. Itulah seorang muslim yang sejati. Maka di bulan puasa ini kita lebih lagi menjaga mata kita, tangan kita, lidah kita dan telinga kita dan lain-lainnya dari hal yang mana menyebabkan puasa kita, pahala puasa kita akan berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi mengutip dalam sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, baginda Rasulullah bersabda, khamsun yufattirna as-shaim. Ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Apakah puasa batal secara syariat? Tidak. Al-Habib Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, yang dimaksud oleh baginda Rasulullah dalam hadis tersebut adalah pahala puasa. Artinya ada 5 perkara kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membatalkan pahala puasa seseorang. Yang pertama, al-kadhibu, dusta. Dusta yang artinya al-ikhbaru bighairil waqi', mengkabarkan perkara bukan hal yang terjadi. Itu adalah dusta, termasuk juga pembatal puasa. Yang kedua, al-kadhibu wal ghibatu, dan ghibah juga termasuk di antara pembatal pahala puasa. Apa definisi atau ta'rif atau pengertian ghibah? Para ulama menyebutkan antadzkura akhakal muslim bima yakrahu. Engkau menyebutkan kebencian, engkau menceritakan saudaramu yang Islam dengan hal yang dia tidak sukai, dengan hal yang dia benci. Maka engkau termasuk dari orang yang menggibah. Yang kedua, bahkan orang yang mendengarkan dari ghibah tersebut pun juga termasuk orang yang seperti menggibah. Sebagaimana kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mustami'u syarikun fil ithmi. Orang yang mendengarkan ketika satu majlis gibah-gibahan, maka dia pun juga termasuk orang yang menggibah. Maka kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari hal-hal yang dibenci, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, di antara pembatal puasa, pembatal pahala puasa, an-namimatu, yaitu adu domba. An-namimah, ta'rif dari sebagian para ulama, yaitu naqlul kalam li ajlil ifsad, memindah perkataan dikarenakan untuk merusak saudaranya. Perkataan A dan B dipindah, A berkata ini, B berkata ini, sehingga mereka menjadi rusak. Ini termasuk adu domba, juga termasuk hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Dan yang keempat di antara membatal pahala puasa, al-yaminul kadhibah, yaitu sumpah bohong. Dia berani mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berani bersumpah karena Allah, Allah demi Allah, namun perkataannya tidaklah benar. Maka orang seperti ini pahala puasanya akan habis, pahala puasanya akan dibatalkan oleh karena perkataan sumpah bohongnya mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, ma halaftu billahi sadiqan aw wala kadhiban. Aku, kata beliau, tidak pernah bersumpah mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun aku dalam keadaan benar, apalagi dalam keadaan dusta. Karena Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala
mengagungkan nama Allah. Tidaklah pantas, kata beliau, kita menyandarkan nama Allah, membawa nama Allah dengan hanya dengan kepentingan duniawi. Oleh karena demikian beliau tidak pernah bersumpah karena Allah Subhanahu wa taala sekalipun beliau dalam keadaan benar. Karena bersumpah karena Allah dalam keadaan tidak benar, ini adalah hal yang membatalkan pahala puasa kita. Dan yang terakhir, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara hal yang membatalkan puasa kita adalah an-nadharu bisyahwatin, memandang dengan pandangan syahwat. Mandang kepada HP ketika melihat film atau hal-hal yang tidak berfaedah, hal yang menumbuhkan syahwat kita naik, maka itu pun juga termasuk pembatal pahala puasa. Maka oleh karena demikian itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan puasa kita, menyempurnakan pahala puasa kita, dan menghindarkan kita dari 5 perkara yang telah kita sebutkan tadi, yaitu dusta, ghibah, adu domba, sumpah palsu, dan mandang kepada perkara dengan syahwat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita, menerima ibadah salat kita dan tarawih kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dosa orang pernah mengajak ilmunya kepada kita, juga dosa orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bertambah kebaikan, bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Maka inilah yang bisa kita sampaikan. Apabila ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.